Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Aditya Johansa, NPM saya 22150061039. Di sini saya berasal dari kelas PSTIC untuk praktikum Jarkom judul 1. Saya akan menjelaskan tugas akhirnya. Oke, di sini saya ada filenya sebenarnya. Nah, jadi untuk file ini saya akan jelaskan tentang pengerjaan file ini lah intinya. Jadi kita akan basic switch dan juga device configuration, dimana saya akan buatnya di packet tracer gitu. Nah, yang pertama yang perlu kita buat itu adalah yang pasti ya. Sebenarnya kita enaknya di iniin aja sih sebenarnya. Sabar. Oke, nah seperti ini mungkin lebih enak ya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah dua switch, kemudian juga dua PC. Nah, pertama kita ambil dulu switch dulu ya, yaitu 2960 aja kita ambil ya. Satu, butuh dua. Kita geser, saya nggak suka nih. Nah, agak deketin, kejauhan. Nah, nah, kemudian kita juga butuh dua end device. End device-nya itu PC. Di sini satu PC, dua PC. Kemudian kita atur nama device pertamanya itu yang switch 1 itu S1, switch 2 itu S2. Sebenarnya nggak perlu diatur juga. Sebenarnya bisa aja langsung diatur gini ya. Nah, ini kan tadi apa namanya? S1 gitu. S1 kita jadiin S1. Enter. Kita ini aja. Nah, ini S2. Ini hanya ya, ini sekedar tanda pengenal aja. Nggak masalah, nggak diatur sih. Cuma ya biar enak. Kemudian ini PC A. Ini juga ini PC B. PCB. Oke, sudah. Kemudian setelah itu kita akan hubungkan menggunakan kabel. Jadi sebenarnya ada kabel. Ini kabel yang otomatis, nanti kita bisa langsung otomatis. Tapi karena saya mau tidak otomatis karena di sini ada port-portnya ya. Jadi saya yang pertama akan hubungkan karena ini ada dua switch ya. Switch itu jenisnya kan sama. Jadi kita menggunakan kabel crossover gitu. Bukan kabel straight through tapi crossover. Kita dari sini crossover itu pakai apa? Fast Ethernet 01. Yang sini kemudian yang sini pakai Fast Ethernet 01 juga. Ini Fast Ethernet 01, Fast Ethernet 01. Kemudian dari PC A ke S1 itu hubungannya menggunakan straight through karena dia jenisnya berbeda gitu. Itu menggunakan sabar. Yang ini ya otomatis Fast Ethernet, yang ini menggunakan Fast Ethernet 06. Yang ini menggunakan Fast Ethernet 018. Sabar. Aduh. 018. Nah, ini. Oke, sudah. Jadi ini sudah terhubung. Nah, kemudian kita akan konfigurasi semuanya. Yang konfigurasi pertama itu PC-nya dulu karena memang PC itu yang paling ini ya. Kita konfigurasi PC-nya. PC A ya. PC A kita konfigurasi, kita masuk ke desktop, FP configuration, IP for address-nya kita ambil dari sini. PC A itu kita ambil ini aja, kita copy. Kemudian langsung kita masukkan ke sini. Kita pencet aja subnet mark-nya, nanti langsung ke buka gitu. Setelah itu kita kembali, kita close aja. Coba kita masuk lagi. Oke, sudah. Ya. Nah, PCB juga kita konfigurasi IP address-nya, IP configuration, yang PCB itu titik 11. Subnet max-nya kita pencet, nanti keluar semua subnet-nya. Terus kita close saja. Nah, sudah. Kemudian kita konfigurasi, baru kita bakal konfigurasi dari switch-nya. Switch 1 dan switch 2. Ini pakainya VLAN, yang tadi pakai NIC. Oke, jadi kita masuk aja langsung ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya langsung aja nih, nggak usah nih, skip. Oke, jadi kita buka yang S1, kemudian kita masuk ke apa ya? CLI namanya. Kita enter aja nih. Dah, switch. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam privilege exec mode dengan perintah enable.
EN aja nggak apa-apa sebenarnya, EN itu akan masuk ke exec mode atau eksekutif mode, privilege eksekutif mode. Oke, N. Nah, ini tandanya nih. Kalau sebelum privilege eksekutif mode itu dia di sebelahnya ini ada tanda lebih besar dari, sedangkan kalau dia masuk ke privilege exec mode, dia tandanya berubah jadi ini pagar ini, hashtag. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke ini global configuration. Kita bisa pakai configure terminal gitu, configure terminal, conft juga bisa. Oke, nih kita masuk ke configuration terminal untuk yang tadi ya, apa, global configuration. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai komen ya, yang configuration secara global tentunya ya. Nah, yang pertama itu kita atur hostname-nya. Hostname-nya kita atur S1. Kita atur S1. Sebenarnya bisa ya. Hostname S1. Enaknya ini sebar S1. Saya satu tangan nih. S1. Oke dah. Nah, itu hostname S1 sebenarnya untuk mengatur hostname dari switch-nya. Ini kan S1 nih, langsung berubah nih dari awalnya switch nih jadi S1. Nah, langsung dia nggak perlu dia apa-apain lagi, dan berubah sendiri. Nah, terus kita atur lagi namanya no IP domain lookup. Oke. Nah, jadi intinya no IP domain lookup ini ketika kita salah mengetikkan sebuah perintah atau sebuah comment gitu, dia nggak akan mencari melalui DNS dan secara translate lama gitu lah. Biasanya kan kalau kita salah ngetik sesuatu tuh bakal dia translate-nya lama. Tapi kalau kita udah ketik no IP domain lookup, dia nggak lama gitu. Kemudian setelah itu, oh ya, kita atur password untuk ininya, untuk nah ini untuk exec mode atau executive mode, kita atur passwordnya. Bisa nggak sih langsung copy gitu? Bisa. Nah, itu enable secret class. Nah, ini maksudnya kita mengenable secret, ini maksudnya passwordnya yaitu namanya class. Jadi kalau masuk ke exec mode tadi yang pakai enable en itu nanti passwordnya class gitu. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke line console dulu. Con console ya. 0. Kita line console 0 dulu. Oke, nah nanti dia berubah jadi config line. Maksudnya itu configuration line console. Ini masih udah ke line console yang lain itu. Nah, sebenarnya 0, kita kan masih yang 0 nih. Nah, terus kita atur juga password untuk masuk ke line console tuh. Password kemudian Cisco. Nah, passwordnya Cisco. Kita oke aja. Kemudian kita login. Baru kita exit. Nah, fungsi dari login dan juga exit itu sebenarnya untuk menyimpan password tadi. Password yang sudah kita bikin, kita buat itu disimpan. Nah, kayak exit itu keluar dari apa ya namanya, layernya tadi. Dari yang tadi kan layer atasnya itu configuration line, turun lagi configuration global tadi. Nah, kemudian kita atur interface-nya yang VLAN 1 tadi, kan VLAN 1 ya mintanya ya. Ya kan, VLAN 1 kan. Nih, VLAN 1 nih. Maka kita masuk ke configuration VLAN 1. Interface-nya, interface VLAN 1. Nah, ini sudah masuk ke config if. Nanti ini configuration interface. Kemudian IP address-nya kita copy aja sebenarnya nih. Capek. Sabar. Oke. IP-nya ini IP address-nya ya .1 kan tadi di sini. Ya, ini .1 karena ini S1 ya. Ya, S1 dia pakai yang ujungnya .1. Itu subnet mask-nya juga kita tulis di sebelahnya. Kemudian kita enter. Kemudian kita no shut. Sebenarnya no shutdown juga bisa. No shut. Oke, enter. Nah, udah. Jadi intinya kita mengkonfigurasi untuk S1 ini pakai ini IP address-nya, ini subnet mask-nya, dan no shutdown itu agar dia aktif gitu. Nanti VLAN-nya up gitu kalau dicek IP brief-nya nanti. Kemudian kita bisa atur juga banner MOTD. Banner MOTD artinya message of the day ya. Sebenarnya ini untuk ngasih message aja gitu. Nanti kalau misalnya aku keren gitu. Nah,
Yang penting ini tagnya tuh harus sama ya. Kalau mau ngasih message-nya gitu, bisa aja ini tuh diganti petik, tapi harus sama. Yang sini petik, yang sini juga petik, ataupun yang lain lah tanda yang sama gitu. Nah ini saya pakainya pagar aja, biar ngikutin aja dah. Oke, nah nanti aja banner emotidnya aku keren gitu. Kemudian kita exit aja tuh, ikut aja kita exit. Oke, sudah kita selesai. Nah, kemudian konfigurasi tadi kita save gitu. Save-nya itu menggunakan copy running config startup config. Kita kopas saja. Ini configuration-nya running config startup config ini kita save agar ketika kita tutup itu dia ininya S1-nya tadi switch-nya itu konfigurasinya sudah save, sudah tersimpan gitu ke dalam VRAM. Di sini NVRAM ya namanya, non volatile random access memory, bukan yang volatil ya, NVRAM. Tapi kita enter aja. Nah ini dia akan file name-nya itu kita enter juga. Dah selesai. Ini sudah ini ya, sudah configure-nya tadi sudah tersave itu. Kemudian kita cek running config-nya. Sabar. Show running config. Dah kita more, kita ini aja. Dah kelihatan kan nih, ini ada passwordnya line console 0 ya, ini passwordnya Cisco kan ya. Tadi ini yang sudah kita lakukan tadi ya, apa aja nih yang udah kita lakukan. Dah more dah n S1 dah tuh. Setelah itu sebenarnya yang penting untuk kita tahu di sini ini, nah IP address briefnya kita perlu tahu nih. IP address briefnya kita perlu tahu yang saya bilang up down tadi loh. Nah, ini IP address brief untuk S1. Kita cek. S1 status protokol. Status protokol ya, harus sama ya. F01 up. F01 artinya fast Ethernet 01 nih, up. Oke. Fast Ethernet 06 up. 06 up. Oke. Fast Ethernet 08 down. 018 maksudnya. 018 down. Dah. VLAN satunya up artinya udah pakai no shutdown tadi. Nah, ini IP addressnya 1.1.1 bener. Ya bener itu sih. Nah, udah. Ini sudah selesai. Kemudian kita atur juga nih yang S2 kita atur juga sama seperti tadi ya. Kita pakai CLI, kita mungkin saya akan mode speedrun dulu sebentar, sabar. Nih, kita pakai yang 1.2 ya untuk ininya IP addressnya. Oke.
Oke, sekarang kita cek untuk yang S2. S2 status yang F01 up up, F06 down down, betul ya. F018 up up nih. Nah, kemudian yang VLAN satunya up up, IP address 1.2. Dah. Oke. Nah, nih. Ini kan ada pertanyaan nih, why some fast Ethernet ports on the switches are up and others down. Jadi yang up itu maksudnya yang aktif ya, yang sudah kita aktifkan tadi, yang kita pakai lah, port yang kita pakai itu 01-nya yang up, kemudian 018 tadi kan up. Ini yang untuk S2, yang satu tadi yang 06 kan, 06 itu yang up, artinya yang kita pakai. Kemudian yang down, ini kan down ya. Yang down itu artinya ya dia mati gitu, nggak kepake gitu. Itu artinya mati, nggak kepakai. Itu yang maksudnya tuh. Nah, kemudian what could prevent a ping from being sent between cheat pitches? Ya ini. Wrong IP address, media disconnected, switches power or ports administration down and firewall gitu ya. Jadi sebenarnya nanti ada saya tunjukkan dulu sebentar ya. Ada juga kok yang ngebuat dia tuh gagal untuk mengirim ping gitu. Tapi nggak sepenuhnya gagal ya. Kita buat PCA nih. Dari PCA kita coba, kita masuk ke command prompt dulu ya. Kita kiri dulu nih, kita tunjukin dulu nih tabelnya tadi biar enak. Nah, coba kita ping dari nih, kita tunjukin ini lah. Kita ping dari PCA ya. Kita PCA, kita ping ke PCB dulu aja. Kita ping ke PCB. Jadinya kayak mana? PCB itu yang nih. Kita copy, nggak usah lah sebenarnya, nggak usah di copy, nggak masalah. Kita perintahnya tuh ping, terus namanya itu langsung aja ya 192 titik 168 titik 1 titik 11. Coba kita ping ya, tek, langsung kan. Nah nih ya reply, artinya dia karena jaringan lokalnya sudah terhubung, pingnya berhasil. Nah karena ini sudah berhasil, berarti PCA ke PCB bisa diping dan jaringannya terbaca gitu. Nah sekarang kita coba ping dari PCA ke salah satu switch S2 lah, S2, S1 plus 2 ya, S2 aja lah kan ini ada S1. Coba ke S2 tuh. Kita ping titik 2 ya. Nah, kita ping ya. Oke. Oke, kita tunggu ping. Oke, RTO. Wah, langsung gitu. Nah, itu. Ternyata RTO nih, request timeout. Karena ketika kita melakukan ping pertama kali untuk S2 ini. RTO. Nah, tadi kan di sini ada pertanyaan nih tadi apa ya? Nih. Ping band intinya prevent ping from being sent gitu. Jadi, kenapa ping bisa tidak terkirim ke PC? Kan ini between PCs ya. Tapi kalau misalkan dia selain PCs gitu, dari PCs ke switch gitu. Nah, ini ada yang namanya RTO. Jadi RTO ini kenapa di RTO dulu sekali, kadang sekali, kadang 2 kali. Itu karena si komputernya atau PC-nya itu tidak secara langsung tahu IP address ataupun alamat dari si switch-nya gitu. Jadi melakukan search dulu. Dia masuk pertama kali itu, mengirim yang pertama ini dia melakukan search dulu sehingga menghasilkan request timeout. Nah, setelah dia tahu apa pingnya atau addressnya, baru nanti dia bisa melakukan ping itu. Nah, sekarang kita coba nih, karena kan kita udah coba sekali nih. Kita ping lagi. Nah, dia langsung bisa. Itu karena memang pertama kali ketika end device itu kita intinya kalau selain ke sama device-nya PC ke PC gitu, itu dia bakal nge-search dulu. Kalau di sini semua switch saya tahunya ya, yang lain belum saya pelajarin. Itu dia bakal aja mencari ini dulu nih. Kita coba lagi, kan ada 2 switch-nya. Coba ke switch 1. Apakah RTO dulu gitu ya? Oke. Oke, lama kan? Oke, RTO. Nah, betul. Dia akan RTO dulu ketika pertama kali dia melakukan ping. Tapi ketika dia sudah tidak pertama kali melakukan ping, ya udah tahu dia addressnya, udah tahu gitu. Addressnya sudah ditemukan. Makanya dia bisa melakukan ping secara lancar. Tuh. Oke. Udah. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.